Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nur Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu materi perkuliahan terkait psikologi pemerintahan pada teori Sigmund Freud dalam analisis teori psikoanalisis pada manusia, yang mana dalam konteks kekuasaan pada masa kepemimpinan era Soeharto dan era Jokowi yang dapat dijelaskan pada kekuasaan, represi, dan konflik psikologis antara pemimpin dan rakyatnya. Nah, yang pertama yaitu pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Di masa kepemimpinan Soeharto pada tragedi 1965 sampai 1966 di mana terjadi pembunuhan massal terhadap mereka yang diduga sebagai komunis adalah bentuk dari represi ekstrim di mana kekuatan negara digunakan untuk menekan ideologi yang bertentangan dengan kekuasaan-kekuasaan yang sedang berkuasa. Kemudian rezim Soeharto memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap komunisme sebagai cara untuk memproyeksikan ancaman eksternal dan mengendalikan rakyat yang mungkin ingin memberontak pada masa itu, yang menjadikan kultur individu dan pemujaan pemimpin yang menjadikannya sebagai proyeksi kekuasaan, di mana Soeharto membangun citra sebagai bapak pembangunan, padahal citra ini dapat dipahami sebagai proyeksi kekuasaan di mana rezim yang menciptakan simbolisme politik yang kuat kemudian memperkuat loyalitas masyarakat terhadap figur Soeharto. Dalam pandangan Freud sendiri adalah termasuk dalam bentuk proyeksi psikologis di mana rakyat memproyeksikan kebutuhan mereka akan stabilitas dan keamanan yang pada sosok kepemimpinan yang kuat, sehingga dapat kita analisis secara psikoanalitik. Soeharto dan aparat-aparatnya berperan sebagai superego yang mengontrol masyarakat dan menekan dorongan-dorongan kebebasan dengan cara-cara yang sangat represif. Dorongan kebebasan inilah yang kemudian ditekan, kemudian memuncak pada gerakan reformasi 1998 ketika dari masyarakat akhirnya tidak dapat lagi diapresiasi sehingga menimbulkan persepsi dan reformasi menjadi bentuk pemberontakan terhadap represi sebelumnya, sehingga banyak pemberontakan yang terjadi. Kemudian kita analisis dari masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo, yang mana pada konflik antara populisme dan institusi. Presiden Joko Widodo dapat kita analisis dalam konteks bagaimana ia mencoba menavigasi antara tuntutan rakyat yang kita kenal sebagai dan kekuatan institusi atau negara yang bisa kita lihat sebagai superego, terutama dalam isu reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan ketidakpuasan terhadap sistem birokrasi. Pada masa ini, kebijakan populis sebagai respons terhadap adalah Presiden Jokowi seringkali dianggap sebagai pemimpin yang merespon langsung keinginan rakyat, seperti kebijakan infrastruktur yang besar-besaran dan pemahaman terkait program bantuan sosial. Juga ini bisa kita lihat sebagai cara untuk memenuhi dorongan naluriah masyarakat yang ingin melihat perubahan nyata dalam kehidupan mereka, yaitu nya. Kemudian ketegangan terjadi dengan institusi negara atau superego, di mana pada saat yang sama Bapak Jokowi sering menghadapi tantangan dari institusi-institusi negara seperti parlemen, birokrasi yang dapat melihat sebagai kekuatan yang dapat kita lihat sebagai superego. Kemudian dalam menjaga stabilitas dan aturan-aturan, terjadi konflik antara beberapa birokrat dan institusi-institusi. Salah satunya ialah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dengan parlemen dapat dilihat sebagai pertarungan antara dorongan untuk reformasi perubahan yang dapat kita analisis sebagai nya dan keinginan untuk mempertahankan status quo yang ada di negara kita dapat kita lihat dengan superego. Dalam analisis psikoanalitiknya, Jokowi ternyata berperan sebagai ego yang berusaha menyeimbangkan antara keinginan rakyat untuk perubahan dan keinginan institusi negara yang melihat bagaimana status quo kita hari ini dalam meredam konflik-konflik yang ada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam kekuasaan kepemimpinan, ego dan superego memiliki posisi yang berbeda. Ada seorang pemimpin yang mengedepankan kepentingan politisnya atau kepentingan dirinya untuk memanjangkan masa jabatannya, tetapi di sisi lain dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan ternyata ada seorang pemimpin yang tidak mengedepankan nalurianya atau syahwat-syahwat egoisnya untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi dia mengedepankan bagaimana nalurianya sebagai pemimpin untuk mempertahankan dan menampung aspirasi masyarakatnya untuk kemaslahatan negara bersama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.